Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Tasydid pada selain huruf mim dan nun ya emang harus ya ditampakkan ya, seperti pada kalimat waladdallin. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insya Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda para pendengar di Roja, Insya Allah Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi menyimak. kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwati Islam azakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Unis Alisubana Hafidhahullah. Nah, ikhwati Islam wazakumullah, setelah penyampaian materi silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim disampaikan oleh Ustadz Abu Unis Alisubana, dan selanjutnya kita persilahkan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Pertama-tama kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmatnya yang tiada terhingga. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian kita selalu mohon dan kita selalu berdoa semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita para pemimpin yang bertakwa, yang dengan ketakwaannya itu dapat mencegah musibah-musibah, dapat mencegah segala mara bahaya. Dan kita pun memohon pada Allah Azza wa Jalla untuk kita sekalian agar selalu terpelihara dalam keadaan taat kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan kembali kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim Syekh Yahya Al-Ghausani. Pada poin yang kedua tentang wasiat atau nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i tentang bekal untuk mendapatkan ilmu. Qala al-muallif hafizahullah wa hirsun, ya. Yang kedua adalah hirsun. Apa itu hirsun? Ara'aita law anna insanan a'taka amanah naqdiyah. Bagaimana
sikapmu kalau ada seorang memberi kamu amanah berupa harta. Wa qala lak ausilha ila fulan. Lalu berpesan pada kamu, tolong sampaikan ya harta ini kepada si fulan. Kaifa tara hirsuka 'alaiha. Bagaimana ya penjagaan kamu terhadap uang yang dititipkan tersebut? Ala tatalammasaha wa hiya fi jaybik takhafu an taqa. Ya, bukankah kamu selalu memeriksanya ya di kantung ya, kantung baju atau kantung celana, karena kamu takut ya jatuh ya. Ala tuhkim qabdata yadaka 'alaiha. Ya. Tidakkah engkau memegangnya dengan sungguh-sungguh? Ala tattakhidhu lahal ihtiyat. Bukankah kamu akan selalu berhati-hati? Hatta la yatma' biha ahadul lusus. Sehingga ya, tidak diambil atau dicuri oleh pencuri. Bala fadzalika huwal hirs. Iya benar. Itulah yang namanya hirs ya. Yang namanya hirs yakni semangat dalam menjaga ya, yang diamanahkan kepada kita. Wa kadzalika yanbaghi 'alaika fi talabikal ilm wa hifdzikal Qur'an an takuna harisan. Demikian pula yang sepatutnya bagi kamu dalam mencari ilmu. Yakni dalam mencari ilmu harus semangat dan harus ya, menjaganya. Demikian wa hifdzika lil Qur'an ya, dan usaha ya, dalam menghafal Al-Quran an takuna harisan ya, dilakukan dengan bersemangat untuk menjaganya. Fama nailul ma'ali bil amani. Maka tidak akan tercapai ya. Cita-cita tidak akan tercapai kalau hanya dengan sebuah angan-angan ya. Jadi harus berbuat, jangan cuma berhayal, berandai-andai namun tidak berbuat. Wa ayyakuna hirsaka 'ala al-ma'lumat aw al-fa'idah aw al-hifdh al-mutqin ashad min hirsika 'ala duraril jawahir. Dan jadikanlah semangat kamu untuk mendapatkan ilmu atau faidah atau hafalan yang mutqin itu lebih daripada semangat kamu ketika mengumpulkan ya, perhiasan-perhiasan dunia. Yakni kalau ada orang yang begitu semangat mencari dunia, maka kita seharusnya dalam mencari ilmu ya, lebih semangat dari mereka. Mereka cari dunia ya, tapi begitu semangat, padahal dunia itu ya, mereka harus jaga. Kalau kita mencari ilmu, maka ilmu itu yang akan menjaga kita. Wa anta haris 'ala asy-syaikh alladhi yubayyinu laka qimata hadhil fawaid. Dan hendaklah bersemangat ya, untuk duduk menghadiri majlis seorang syekh yang menjelaskan ya, tentang bagaimana ya, berharganya faedah-faedah ilmu. Yakshifu laka an haqaiqiha ya, yang membongkar ya, segala hakikat ya, dan keutamaan dari ilmu. Wa yuqawwimuka fi tariqika idza wajadta. Demikian pula ya, guru itu yang kita ambil faedahnya yang akan meluruskan jalan ya,
kita apabila jalannya berbelok. Wa yusahhil lakal aqabat allati ta'tarid masiratakal ilmiyah. Dan juga yang akan memudahkan ya, segala rintangan-rintangan dalam tujuan perjalanan mencari ilmunya kita. Maka perlu ya yang namanya hirs, semangat. Kemudian yang ketiga, ya, wajtihad. Yang ketiga, syarat dalam mencari ilmu, ya, setelah bersemangat adalah berijtihad. Apa itu? Huwa badlul juhdi wal wus'i lil wusul ila qadiyatin ma. Yang mencurahkan kesungguhannya, ya, kemampuannya supaya bisa sampai kepada ya yang ia telah tentukan. Kita mau menghafal juz yang pertama, maka harus bersungguh-sungguh supaya tercapai ya juz ya, yang kita inginkan tersebut. Kita kerahkan segala daya dan upaya kita. Demikian pula belajar ilmu yang lain, ya. Kita kerahkan daya dan upaya kita untuk mencapai tujuan yang kita targetkan. Kemudian kata Syekh, fal maqsud bil ijtihad huna al himmatul aliyah. Maksud dari ijtihad di sini adalah al himmatul aliyah, cita-cita yang tinggi, ya. Seorang harus punya cita-cita yang tinggi. Wal mutaba'ah al-yaumiyah, dan ya, rutinitas ya, yang dijalankan setiap hari ya, dalam disiplin ilmu tertentu. Wa kasratul muraja'ah wal istizkar. Kemudian juga termasuk ijtihad adalah memperbanyak ya, muraja'ah dan mengingat-ingat. Walaysa al-ma'na al-istilahi al-ma'ruf inda ulama'i usul fiqh. Dan ijtihad di sini bukan seperti ijtihad ya pada istilah ulama usul fikih ya. Nah, bukan ya. Nah, ini yang ketiga ya. Seorang harus punya ya kesungguhan ya dalam belajar sehingga mencapai titik yang ia inginkan. Kemudian yang keempat, wa bulghatun. Apa itu? Bulghah, bekal. Hiyal masrub alladhi yuballighuka ila bughyatika min tahsilil ilm. Yaitu ya, bekal yang akan berusaha menyampaikan Anda kepada tujuan dari mencari ilmu. Fa inna aslafana radhiyallahu anhum lam yartadu li talibil ilm ay yakuna ala nas. Karena generasi salaf terdahulu radhiyallahu anhum, mereka tidak suka kalau talibul ilmi ya dalam keadaan meminta-minta kepada manusia. Au ayakuna mutaakkilan bil Quran, atau dia cari ya bekal dengan ya mencari makan dengan Al-Qur'an ya. Fastaratu li tahsil ilm ayasta'ida lahu talibul ilm bil bulghah. Maka persyaratan seorang untuk mendapatkan ilmu, orang itu harus mempersiapkan ya bulghah ya, bekal. Wa hiya zad alladhi yataqawwa bihi ala tahsili ya. Yaitu bekal yang untuk memperkuat ya dirinya ketika belajar. Wa ala talibul Quran ayataharral bulghah al halal.
Dan hendaknya orang-orang yang mempelajari Al-Quran, menghafalnya dan seterusnya, ya, bekalnya harus dari bekal yang halal. Aywa na'am, ya. Tidak ada pendidikan yang gratis, tidak ada. Semua butuh bulghah, butuh biaya. Kalau ada pendidikan gratis, ya, maka sebetulnya itu bukan gratis, ya. Tidak mungkin suatu pendidikan terlaksana, ya, tanpa ada biaya, ada bulghah, ya. Mestilah di sana ada donatur yang membiayainya. Istimewa di zaman sekarang, ya. Maka tidak ada pendidikan, tidak ada, ya, seorang yang mencari ilmu kecuali ada biaya yang besar di sana. Adapun yang belajarnya bisa jadi dia belajar dengan gratis, ya. Tetapi proses pelaksanaan belajar itu tidak gratis. Semua ada biayanya. Ya. Ada yang memberi donasinya. Maka itu perlu yang namanya bulghah, ya, bekal. Ya. Dahulu para ulama pun demikian, ya. Sampai-sampai salah seorang dari mereka, ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari, menjual pakaiannya, ya, demi untuk belajar, ya. Dan kisahnya sudah masyhur, ya, sampai, ya, beliau mendapatkan, ya, pakaian dari teman-temannya untuk sebagai gantinya. Ayo anak, mungkin sampai nomor 4, ya, yang kita bahas, ya, dari Hirson, ya, mempunyai semangat yang tinggi, ya, kemudian ijtihad, ya, bersungguh-sungguh, ya, sehingga harus punya, ya, target, ya, dan cita-cita tertentu. Kemudian yang keempat adalah biaya atau bekal, ya, bulghah, ya. Seorang dalam mencari ilmu, ya, dia harus memiliki, ya, bulghah, ya, tersebut, ya, sehingga dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan bekal untuk mendapatkan ilmu, diantaranya bersemangat atau penuh perhatian, bersungguh-sungguh, dan bekal yang memadai. Nah, silakan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543 di surat Al-Isra ayat yang ke-17. Nah, ya, kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Hamba Allah di Jakarta Timur. Iya, silakan Ibu. Bertanya saja ya. Pak Ustadz, barakallahu fikum, ya ahlikum, ya umrikum, ya dinikum. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya, kalau misalnya ayat-ayat ruqyah, Afwan Pak Ustadz, kan kalau misalnya ruqyah itu kan, kalau orang meminta di ruqyah kan sama saja dia tidak mendapatkan tiket untuk mendapatkan masuk surga tanpa hisab, ya Pak Ustadz. Tapi kalau udah darurat Pak Ustadz, minta di ruqyah karena memang mungkin ada, kalau ruqyah sendiri kayaknya kurang bagus, kurang afdal gitu Pak Ustadz. Tapi kalau saya minta pendapat Pak Ustadz, akan lebih bagus ayat apa gitu Pak Ustadz yang istilah kata kalau kita merasa ada gangguan yang harus kita baca gitu Pak Ustadz. Insya Allah atas izin Allah bisa lepas dari gangguan-gangguan dari syaitan gitu Pak Ustadz. Syukron Pak Ustadz, barakallahu fikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Tentang ruqyah, memang seperti yang tadi disampaikan, ya, bahwa kita
seharusnya meruqyah diri sendiri, ya. Dan dimakruhkan minta-minta di ruqyah. Karena itu berusahalah kita, yakinlah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan ya, bacaan-bacaan ruqyah tersebut. Adapun tentang bacaannya, ya, maka Al-Quran seluruhnya dari awal sampai akhir itu adalah ruqyah. Surat Al-Fatihah itu juga ruqyah. Ya. Surat Al-Baqarah itu juga ruqyah. Maka silahkan dibaca. Surat Al-Baqarah, kata Nabi SAW, akan mengusir syaitan kalau dibacakan di rumah. Biasanya seorang wanita selalu ada di rumah. Karena itu untuk mengusir syaitan, bacalah selalu surah Al-Baqarah itu. Ya, syaitan lari, ya, dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Maka ini cocok sekali, ya, baca surah Al-Baqarah, ya, untuk mengusir syaitan dari rumah. Kemudian jangan biarkan di rumah itu ada misalnya patung-patung, ya, yakni patung manusia atau patung hewan, atau jangan memajang foto-foto, ya, foto keluarga dipajang, ya, atau foto yang lain dipajang, ya, yang menyebabkan malaikat rahmat tidak bisa masuk ke dalam rumah kita. Malaikat rahmat adalah malaikat yang memberikan rahmat, sakinah, ya, ketenangan di rumah kita. Maka hilangkan, ya, bersihkan rumah dari segala patung-patung, gambar-gambar yang bernyawa, ya. Gambar manusia atau gambar hewan, ya. Singkirkan, ya, semua dari rumah, ya. Kosongkan agar para malaikat rahmat, ya, mengunjungi kita khususnya ketika kita membaca Al-Quran. Itu, ya, silahkan dicoba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari gangguan syaitan. Wallahu a'lam. Amin. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, Ibu yang berada di Jakarta Timur. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543. Ya, di surat Al-Isra ayat ke-17. Dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor 0218236543. Nah, ya silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar, silakan. Iya Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon maaf Pak Iskandar, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Iya Pak. Ya. Sudah Pak Ustaz. Ya, silakan. Surat Al-Isra ayat ke-17. Iya Pak. Belum tampil Pak Ustaz. Sudah Pak. Iya, sudah, silakan. Iya Pak. Ayat berapa Pak Ustaz? Ayat ke-17, Pak. 17. Yang di atas betul Pak Ustaz. Paling bawah. Oh, mana? Wa idza Pak Ustaz, lain. Wakam. Wakam, oh. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'dinu. Coba diulang lagi. Ya.
Wa kam ahlakna minal quruni min ba'dinu. Bagus. Wa kafa bi rabbika bi sunubi ibadihi habiram. Khabiram. Oh, iya. Bukan ha ya. Iya, Pak. Khabiram basiro. Lanjut. Pak Ustaz, nggak naik. Berlindung anunya. Ya. Wa man aro. Mang. Isar Pak Ustaz ya, isar. Wa man. Mangkana di atasnya Pak. Oh ya. Mangkana yuridul ajila tang ajalna lahu fiha ma nasa'u liman nuridu. Berhenti. Kalau berhenti jangan dibaca harokatnya. Oh, liman yurid. Nurid. Ulang lagi. Iya. Mangkana yuridul ajilatan ajjalna lahu fiha ma nasa'u liman nurid. Ya, bagus. Liman nuridu thumma ja'alna lahu Jahannama. Oh iya. Jahannama yaslaha masmuman maduro. Aywa, barakallahu fiik, Bapak Iskandar yang ada di Kalimantan. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk belajar Al-Quran dan juga semangat dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ada pertanyaan Pak Iskandar? Ada pertanyaan Pak Ustaz saat ini Pak. Iya, silakan. Iya Pak Ustaz. Silakan Pak, langsung ke pertanyaannya. Begini Pak Ustaz, aku sering dipanggil orang Pak, artinya berdoa di rumah atau di kubur Pak Ustaz. Artinya sering orang tidak tahu binnya. Bagaimana Pak Ustaz? Apakah disebut namanya, misalnya saya tanya, bilang siapa namanya bapaknya. Sering orang tidak tahu bagaimana Pak Ustaz itu. Apakah langsung baca doa Pak Ustaz atau bagaimana? Kurang paham saya Pak. Apa maksudnya? Misalnya, Bapak dipanggil gitu. Ya, saya dipanggil mendoakan bapaknya almarhum Pak. Tapi tidak tahu bapaknya, tidak tahu binnya kan. Kalau kita membaca doa, siapa misalnya si bin, si B bapaknya. Oh, bapaknya misalnya Ahmad gitu. Ahmad, tapi bapaknya lagi nggak tahu gitu ya? Iya. Namanya? Iya Pak Ustaz. Apakah langsung dibacakan Pak Ustaz doa selamatan? Kan itu sering ku baca Allah maghfirlahu Pak Ustaz sampai habis. Dengan Pak Ustaz. Iya, bacakan saja ya. Kalau nggak tahu namanya ya si Fulan lah gitu ya. Oh, biasa disebut binnya Pak Ustaz. Maksudnya. Iya, bin Fulan gitu ya. Oh. Karena nggak tahu namanya. Iya ya. Jadi nggak tahu namanya ya udah bin Fulan, Ahmad bin Fulan ya. Nggak ketahuan namanya ya. Iya, nggak tahu nama bapaknya. Iya. Tapi mendoakan itu ya Pak ya, mendoakan itu ya. Iya Pak. Sudah diwakilkan oleh banyak para khutbah ya, khususnya di hari Jumat ya. Para khotib selalu mendoakan orang-orang yang ya masih hidup dan yang sudah meninggal dunia ya. Sering aku dipanggil ke kuburan Pak Ustaz mendoakan bapaknya misalnya. Ya, nggak usah melalui kuburan ya, di rumah juga sudah cukup ya. Bisa juga ya. Sehingga ini menjadi hal yang ya terjadi di masyarakat, sehingga ada orang dia nggak pernah ke kuburan, ditanya kenapa nggak pernah ke kuburan ya. Ya, saya mau ke kuburan siapa? Saya nggak punya di sini, ya. Nah, itu keliru ya, Pak ya. Jadi ke kuburan itu, tujuan kita ke kuburan itu supaya ingat mati. Biar di rumahnya Pak Ustaz, nggak apa-apa Ustaz ya. Iya, makanya itu ya. Walaupun misalnya ya, kita doakan dari rumah nggak jadi masalah. Ya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, wa'afihi wa'fu anhu. Iya, itu doanya ya.
Oh iya. Biar tidak baca binya Pak Ustadz ya. Iya. Tanyakan Pak Ustadz. Taib. Ya. Ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallah khairan, barakallahu fikum Pak Iskandar yang ada di Kalimantan atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akidian. Salam saat barakallahu fikum. Rafiq barakallah. Surat Al-Isra ayat ke-19. Lewat FB ya saat ya. Live streaming ya. Iya. Lama masuknya. Nama saat. Iya, silakan. Sudah masuk? Belum saat. Belum, iya. Nama saat, udah saat. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullam num'iddu ha'ula'i wa ha'ula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, bagus hari. Malam ini bagus bacanya, alhamdulillah, masya Allah. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam belajar Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Doain saat lagi kurang enak saat. Syafakallah. Amin saat. Jazakallah saat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallah khairan Aki Dian atas partisipasinya di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada antum dan kita semua yang menyimak tilawah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Agus Tiono dari Gading Serpong. Pak Agus Tiono ya. Di Gading Serpong, Tangerang ya? Iya, Catalina. Ah iya. Silakan Pak Agus di surat Al-Isra ayat ke-21. Baik, silakan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Undur kaifa faddalna. Jangan dipanjangkan ya. Kaifa, jangan dipanjangkannya. Pendek bacanya. Ulang lagi. Ya. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Bagus. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdil. Wa akbaru, pendek juga jangan dipanjangin ya. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Bagus. La taj'al ma'allahi ilahan akhara wa taquda. Fa bukan wa ya, fa ya. Ulang kembali. La taj'al ma'ar. La taj'al. La taj'al. La taj'al ma. La taj'al ma'allahi ilahan akhara wa taquda. Fa bukan wa, fa. La taj'al ma'allahi ilahan.
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Makhdula. Ulang lagi. لا تجعل مع الله لا تجعل مع الله إلها آخر Fa ya. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Naam, barakallahu fiik. Ya, semoga Allah tambahkan terus semangat Pak Agus dalam belajar Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin. Syukur jaza. Allah Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallah khairan barakallahu fikum Pak Agus atas partisipasinya di kesempatan ini. Di belakang Pak Agus silakan masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Isra ayat ke-23. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ahmad di Jakarta. Pak Ahmad di Jakarta. Silakan Pak. Surat Al-Isra ayat ke-23. 23. Enggak apa di 23 ya? Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rabbuka ya. Coba bacanya diperjelas ya Pak ya. Wa qadha rabbuka. Jangan dimasukkan suara dengung ya. Jangan dimasukkan suara dengung. Ulang lagi. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Iya, bagus. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Iya, bagus. Aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wahfid lahuma janahad duli minau rahmati. Dhulli tasdid, lamnya tasdid. Wahfid lahuma janahal duli minau rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Naam, barakallahu fiik ya Pak Ahmad. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam belajar Al-Quran dan juga semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Allahumma amin. Silakan, ada pertanyaan Pak Ahmad? Ini kalau baca apa? Menguatkan bacaan menguatkan hafalan gitu. Dibaca dalam sholat sunat gimana hukumnya? Padahal belum kuat. Kalau dibaca ya dalam sholat yang sunnah tidak mengapa Pak. Sholat sunnah kan untuk sendiri ya, boleh ya. Tapi kalau untuk ya mengimami orang, bacakanlah yang mudah saja dari Al-Quran. Ya, ini mudah untuk kita yang baca dan mudah pula ya untuk ya yang lainnya ya, begitu Pak. Terus kalau ya ayat yang mau dibaca itu kan lupa, tapi ayat berikutnya hafal gimana tadi? Ya, kalau ayatnya lupa, baca yang ingat saja. Gitu ya. Meskipun baca ke ayat berikutnya gitu. Maksudnya ya, Bapak ya, yang ketika dibaca itu ya lupa ya, maka Bapak ya tidak perlu melanjutkan bacaannya ya. Nah, nanti setelah salam Bapak lihat lagi mushafnya. Ya. Nah, nanti ulang lagi sholatnya ya. Ya, begitu seterusnya. Ya, syukuran. Afwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum Pak Ahmad yang ada di Jakarta atas partisipasi di kesempatan ini.
Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf Pak Ismail. Sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Halo? Baik, terputus. Baik, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat Al-Isra ayat ke-25. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Desi di Bogor. Ibu Desi di Bogor ya? Bogor. Ya. Baik Ibu, mohon maaf untuk pembacaan tilawah Al-Quran hanya dikhususkan pria dewasa saja. Kalau untuk Ibu hanya bertanya. Oh gitu. Iya, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan bacaan Al-Quran atau seputar tajwid, silahkan Ibu. Oh gitu. Nah. Ada pertanyaan Ibu? Saya mau nanya ya Ustadz ya, ini yang di ayat 25 ini. Iya. Iya. Ini hukumnya apa ya Ustadz ketika ada Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Iya. Nah, ketika ada ada mim sukun bertemu dengan hamzah. Baik. Hukumnya apa Ustaz? Izhar syafawi. Oh, izhar syafawi. Iya. Iya. Ya, itu aja Ustaz. Iya. Terima kasih. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu izhar syafawi dan tidak boleh dibaca dengung ya Ustaz. Iya. Nah, demikian Ibu Desi yang berada di Bogor atas jawaban dari Ustadz, semoga bermanfaat. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Ismail. Pak Ismail di mana? Di Tangerang. Tangerang. Silakan Pak Ismail. Surat Al-Isra ayat 25. Al-Isra ayat 20. Ayat 20 ya, Ustaz ya? 25, Pak. Oh, 25. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Bagus. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Ulang lagi. Tubadzir. Nggak ada kasrahnya di situ ya? Iya. Ulang lagi. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Aywa, barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus
Semangat antum dalam belajar Al-Quran dan semangat juga untuk belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Amin. Iya, Ustaz. Silakan Pak. Mau nanya, Ustaz. Iya. Karena kalau ada imam di belakang imam, itu dalam surat Al-Fil seringnya imam tersebut doanya itu di kol-kola, Ustaz. Itu gimana Ustaz? Padahal kan di di doa itu kan bukan kol-kola, Ustaz ya. Yang surat Al-Fil kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, itu gimana Ustaz? Hukumnya bisa merubah arti atau gimana Ustaz? Nah, hukumnya bisa merubah arti apabila dia sengaja melakukannya. Namun kalau dia belum paham maka lebih baik setelah sholat saja ditegur begitu. Berarti nasihatnya soalnya masalahnya udah ada sepuh Ustaz gitu Ustaz. Oh iya. Ya sudah, kalau sudah sepuh mau bilang apa lagi? Tapi tidak membatalkan sholat ya. Tidak membatalkan sholat ya. Surah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum Pak Ismail yang ada di Tangerang atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di surat Al-Isra ayat ke-28. Ya. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zainal ya. Pak Zainal di Jakarta ya. Silakan Pak Zainal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbik. Langsung apa ini? Iya, tadi bagusnya mir rabbika tarjuha, sampai situ berhenti. Bagusnya. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin mir rabbika tarjuha. Boleh langsung. Faqul lahum qawlan maysura. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. Ulang dari wala tabsutha. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Aywa, barakallahu fiik ya. Bagus, Zainal, semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam membaca Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Amin. Ya. Ustaz, ini mau nanya. Silakan. Itu berhubung seperti tadi gitu kan, kita mutus ayat kita nggak tahu. Nah itu kalau misalkan ada yang emang nafasnya itu pendek banget gitu Ustaz. Nah dia boleh nggak motong, maksudnya bacanya per kata gitu Ustaz? Ya tidak apa-apa ya. Selama dia membaca ya, selama dia membacanya sesuai dengan tajwid ya, dia membaca ya di akhir suatu kalimat atau suatu kata ya. Asal jangan berhenti di tengah suatu kata atau suatu kalimat ya. Begitu caranya. Ya, maksudnya dipotong-potong begitu nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa ya. Ya karena kan kadang itu ada kayak anak ngajarin anak juga kan, dia nggak bisa panjang gitu, dia bisanya kan satu kata gitu, nanti putus, nanti disambung lagi. Iya, tapi dia
langsung gitu Ustaz. Nggak apa-apa ya. Terus dia perlu di wakaf apa enggak gitu kayak harokat terakhirnya gitu Ustaz? Iya, kalau di wakaf lihat saja bentuknya apa. Apakah bentuknya mad ya, atau bentuknya arid ya, atau bentuknya lin, ya, itu kan disesuaikan ya. Walaupun perkata tetap disukun gitu Ustaz ya kalau Iya. itu. Yes. Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Zainal yang ada di Jakarta ya atas partisipasinya di kesempatan ini. Masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Qur'an. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Halo, dengan Pak Yanto, Pak. Pak Yanto di Bogor ya. Silakan Pak Yanto. Surat Al-Isra ayat 31. Yang belum ini Ustaz. Wala taqtulu ya? Iya, benar Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu awla. Lihat panjang pendeknya, Pak. Wala taqtulu. La-nya panjang itu ya, Pak ya. Dibaca 2 harokat ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Coba ulangi lagi ya. Ketika baca ya, Bapak konsentrasi, ambil napas dulu ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Coba begitu, Pak. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Panjang ya, imlaq. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Ya, panjang. Boleh 2 harokat dan boleh 4 harokat atau 6 harokat. Kalau Bapak panjangnya 2 harokat, maka seterusnya nanti panjangnya 2 harokat ya. Lanjut. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana hita'an kabiro. Aywa. La taqrabuz zina. Wala, ada wa-nya itu. Wala taqrabuz zina. Tidak ada tasdid pada nun. Ulangi. Wala taqrabuz zina innahu kana. Innahu 2 harokat ya. Innahu kana fahisa. Fa-nya panjang ya. Innahu kana fahisa. Fa, bukan pak ya, fa. Innahu kana fahisa. Jangan dipanjangin. Innahu kana fahisyah. Berhenti situ ya. Innahu kana fahisyah. Sayang sekali. Terputus ya. Nah, ini ya. Pak siapa tadi? Pak Yanto. Pak Yanto di Bogor ya. Ya, sudah bagus ya. Bacaannya cuma perlu konsentrasi ya. Ya, semoga ya Allah tambahkan terus semangat kepada beliau dan semoga ya semangat juga untuk belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Nah, terima kasih. Berarti kita ulang lagi ayat yang tadi ya. Iya, baik. Di ayat ke-31 ya. Nah, ikhwatai Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana?
Pak Edi. Pak Edi di mana? Di Pak Edi. Iya, di mana Pak? Di Purwakarta. Purwakarta. Mohon maaf Pak Edi, sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya supaya tidak ada feedback atau pantulan suara. Ya, kalau sudah silakan Pak Edi. Di surat Al-Isra ayat ke-31. 32. 32, maaf. Ya. Bentar. Ya. Ininya topinya salah Pak. Prisinya pindah dulu itunya, volumenya. Baik. Bentar. Ya. Ya udah. Mas pangminakin mas bing tah. Pangminakin tah kana komakin. Sok mak ngencang tuh. Ya, silakan Pak Edi. Ya bentar. Karena rojakeun. Atuh gancang Mas, atuh cepatan dulu. Maaf dulu nanti nelfon lagi ya. Baik Pak. Baik. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543 surat Al-Isra ayat ke-32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Abdullah Ustaz di Sulawesi Barat. Abu Abdullah di Sulawesi Barat ya. Silakan Silakan ya. Pak. Apa Ustaz ayat berapa ini Ustaz? Surat Al-Isra ayat ke-32 Pak. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqtulun Wala panjang. Wala ya, 2 harokat. Wala taqrabuz zina. Ya? Wala taqtulun. Bukan, di atasnya. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Bagus. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Illa 2 harokat. Ulangi lagi. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Illa 2 harokat Pak. Itu panjang 2 harokat ya. ولا تقتلوا النفس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Iya, bagus. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. Faqad ja'alna. Ulang dari situ. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشرف. Fala 2 harokat lagi. Itu 2 harokat ya. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشرف. Fala yusrif. Fala yusrif. فلا يشرف في القتل innahu kana mansura. Aywa, barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan semangat Bapak untuk terus belajar membaca Al-Quran dan semangat
dalam belajar ilmu syar'i. Allahumma amin. Nah, jazakallah khair. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Abu Abdillah yang berada di Sulawesi Barat atas partisipasi yang di kesempatan ini dan merupakan penelpon terakhir. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat. Dari Pak Tri di Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara membaca sifar mustatil dengan sifar mustadir? Syukran, Ustaz. Iya. Perbedaan sifar yang mustatil, yang lonjong dengan sifar yang mustadir, yang bulat kecil. Maka kalau yang mustadir itu tidak kita baca sama sekali, baik waqaf maupun wasal, baik kita berhenti maupun kita melanjutkan. Sedangkan sifar mustatil ketika kita baca wasal, maka dia tidak kita baca. Tetapi ketika waqaf kita baca, seperti pada kalimat wala ana, di kalimat ana di surah Al-Kafirun, itu ada sifarnya dan sifarnya mustatil. Jadi kalau kita baca langsung maka tidak kita panjangkan. Wala ana 'abidum ma'abattum. Tapi kalau kita baca dengan waqaf, maka dia dibaca mat tabi'i. Wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana. Jadi kalau dibaca waqaf, ana dibaca mat tabi'i. Karena sifarnya mustatil. Dibaca wasal maka tidak perlu dipanjangkan. Naam, itu perbedaannya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari Abu Fadlan di Pondok Kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, imam di masjid lingkungan saya adalah seorang yang faham ilmu tajwid, tetapi dia selalu membaca surat Al-Fatihah di akhir-akhir ayat sampai 6 harokat, sehingga ayat di akhir surat yakni waladhdallin, karena nafasnya nggak kuat, dia membaca hanya 4 harokat saja. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Barakallahu fikum. Iya, Wal-lafzu fi nadhirihi kamislihi. Setiap lafaz berbanding sama pada yang serupa dengannya. Yakni kalau memang kita membaca dari pertama mad arid lis sukunnya 6 harokat, maka memang sepatutnya dibaca 6 harokat. Namun tadi karena dia tidak sanggup, ternyata kehabisan nafasnya sehingga tidak sampai 6 harokat, maka ini ma'fu, dimaafkan. Tetap boleh, karena dia tidak mampu, bukan disengaja. Demikian, wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ian di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ustaz, bagaimana pengaruh wakaf terhadap hukum bacaan pada ayat dengan tanda saktah seperti dalam surat Al-Qiyamah apabila kita lupa dengan hukum qadarullah mati lampu? Ikhwati Islam azakumullah, Anda masih bersama kami dalam program bimbingan tilawah Al-Quran dan Tajwid di sesi tanya jawab. Baik, kita lanjutkan pertanyaan dari pendengar kita. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Pak Ian di Bogor. Ustaz, apakah pengaruh wakaf terhadap hukum bacaan pada ayat dengan tanda saktah seperti dalam surat Al-Qiyamah? Karena ada sebagian orang yang mungkin lupa dan tidak membaca secara saktah. Syukran, Ustaz. Iya, ya. Kalau dia membaca dengan tanpa saktah, bisa karena lupa atau belum tahu ilmunya, maka dimaafkan. Ya. Namun hukum bacaannya, ya, dia berarti melakukan kesalahan, ya, kesalahan yang ia tidak tahu tentang ilmunya tersebut, ya. Dan apabila ini dibaca, ya, dengan kesalahan seperti ini, merusak bacaan secara urf, ya, secara urf qiraah, ya, dia melakukan kesalahan, ya. Maka untuk itu, ya, kita hendaknya mempelajari, ya, cara-cara baca Al-Quran dengan tajwidnya, ya, tergantung dari negeri yang kita tinggali. Kalau di Indonesia ini kebanyakan yang dipelajari adalah Hafs an Asim, ya, dan Hafs an Asim mengenal dalam tajwid, ya, saktah, ya, seperti yang sudah kita ketahui. Demikian, wallahu alam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Hamzah Hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita menjadi imam sholat pada sholat dengan suara jahar atau sholat subuh, maghrib atau isya, bagaimana, apakah boleh kita membaca lebih dari satu surat pendek? Misalnya di rakaat pertama At-Takatsur, kemudian kita tambah surat Al-Asr, dan di rakaat kedua pun seperti itu juga, misalnya surat Al-Kafirun ditambah surat An-Nasr. Mohon penjelasannya, barakallahu fikum, Ustaz. Ya, tidak apa-apa kalau memang kita mau membaca lebih panjang dengan dua surat, ya. Tidak mengapa, ya. Boleh. Apalagi kalau sholat taraweh, ya, karena butuh banyak yang panjang-panjang, ya, itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Aiyah, naam. Ikhwan fillah, a'azakumullah, pemerhati roja dimanapun berada. Alhamdulillah, ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Dan saya selalu
ya memberikan ya semangat ya untuk antum sekalian agar terus belajar mencari ilmu ya. Bagi yang belum mengerti tentang Al-Qur'an ya, belum bisa baca Al-Qur'an, maka belajarlah. Ya, belajar sampai bisa, karena itu bekal kita untuk akhirat. Demikian pula bagi yang ya belum mengetahui hakikat Islam, ya, hakikat agama Allah yang mulia ini, pelajarilah. Dan sekarang ya, alhamdulillah ya, dengan adanya teknologi ya, kita bisa ya, kapanpun bisa belajar. Kita bisa mencari ya pelajaran-pelajaran yang penting buat kita, di antaranya pelajaran akidah, ya, pelajaran fikih yang bisa membantu dalam meningkatkan kefakihan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang Allah berikan kefakihan tentang agama, maka dia telah mendapatkan bahagian yang paling banyak. Ya, kebaikan yang paling banyak yang Allah berikan. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan, dia mendapat bagian ya, kebaikan-kebaikan, Allah jadikan dia faham agama. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Nah, ikhwatal Islam wajazakumullah, demikian program kajian ilmiah bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Unis Alisbanah hafizahullah. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya semoga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran Muhammad Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV